Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anshur alaina rahmatak waftah alaina hikmatak waj'alna minal ulama'il 'amilin birahmatika ya arhamar rahimin. قال سيدنا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. Di dalam menerangkan tentang adabnya wudu. Thumma usil yadaka al-yumna thumma al-yusra thalathan. Kemudian basuhlah akan tanganmu yang kanan, thumma al-yusra kemudian yang kiri. Thalathan 3 kali. Ma'al mirfaqain beserta 2 siku. Tahu siku kamu? Ini. Ya. Tapi bukan ma'al mirfaqain saja, ila ansafil adudain. Sampai separuhnya 2 lengan atas. Ini lengan atas ya. Ini biasanya dikatakan yad. Kalau bahasa Arab yang ke bawah dari siku ini yad, tangan. Sini lengan ya. Tapi orang Indonesia banyak mengatakan ini lengan bawah, ini lengan atas. Ini sampai separuh ini. Kan ini wajibnya sampai di sini. Tapi kita usahakan sampai separuh ini. Fa innal hilyata fil jannati tablughu mawadhi'al wudu'i. Maka sungguhnya hilyah perhiasan fil jannati di surga tablughu yaitu sampai hilyah yaitu sampai hilyah mawadhi'al wudu'i akan tempat-tempatnya wudu. Jadi dalam hadis Nabi SAW itu diterangkan atilu ghurratakum. Jadi perpanjang kama qala Nabi SAW, jadi perpanjang sinar kalian, cahaya kalian. Jadi kalau wajah, jadi wajibnya misalkan sampai di sini, kita disunahkan lebih sedikit. Kalau tangan sampai sini, sampai siku, disunahkan lebih sampai separuh lengan atas. Kalau kaki, wajibnya dengan 2 mata kaki, tapi disunahkan sampai separuh betis. Itu karena Nabi SAW mengingatkan itu, bahwa bikinlah anggota-anggota wudhu kalian itu bercahaya. Di sini Al-Imam Al-Ghazali menulis, fa innal hilyata fil jannah tablughu mawadhi'al wudhu. Wa qul, dan bacalah inda ghuslil yumna, ketika membasuh tangan kanan, akan lafaz Allahumma a'tini bi kitabi biyamini. Ya Allah, a'tini, berikan ni kepadaku, kitabi akan kitabku, kitab amal. Kitabi itu kitab amalku, biyamini dengan tanganku, dengan tangan kananku. Wahasibni, dan hisablah ni kepadaku, akan aku, hisaban yasira, dengan hisab yang sedikit, perhitungan hisab itu. Artinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak banyak pertanyaan. Tidak banyak pertanyaan. Kata ulama, di antara jalan untuk tidak memperbanyak, tidak banyak pertanyaan di akhirat, kita jadilah seorang yang pemaaf. Gampang memaafkan kesalahan orang lain. Gampang memaafkan kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada orang yang pemaaf. Yang pemaaf. Kalau orang di dunia itu jadi pemaaf, Allah akan gampang memaafkan dia. Wa qul 'inda ghaslil shimal, dan bacalah ketika membasuh yang kiri, akan lafaz Allahumma, atau akan doa
Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguhnya aku yaitu berlindung aku kepadamu, an tu'tiyani, akan memberikan engkau nih kepadaku, kitabi akan kitabku, bisimali dengan tangan kiriku, au min wara'i dhahri, atau dari belakang punggungku. Karena alamah atau tanda keselamatan orang di surga, di akhirat itu dari sini sudah sangat nampak. Ketika buku-buku amal itu berterbangan mencari pemiliknya di hari kiamat, buku amal itu didatangkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, Lauh Mahfuz dibuka. Jadi berterbangan itu cari pemiliknya. Semua orang ini mau menerima dengan tangan kanan, tapi tidak bisa. Dalam kitab-kitab ahwal yaumul qiyamah itu tidak bisa kecuali orang mukmin. Orang mukmin dengan santainya, dengan senangnya mereka itu menerima kitab amalnya dengan tangan kanan. Tapi orang kafir nggak bisa. Orang kafir nggak bisa. Dia mau menjulurkan tangan kanannya, tapi tangan kirinya yang terjulurkan. Naudzubillah. Bahkan yang paling jelek katanya min wara'i zuhurihim, itu menerima begini, menerima dari belakang, menandakan enteng syariat, enteng kepada kewajiban. Bahkan naudzubillah ada yang mau menerima dari belakang, ini tidak bisa begini kecuali lewat sini, lewat perutnya digorok sendiri. Maka kita perlu berdoa, perlu meminta supaya amal-amal kita itu diberikan oleh Allah dengan tangan kanan kita yang menerima. Ya tidak hanya berdoa tapi juga beramal soleh. Karena yang berbicara itu di akhirat nanti amal solehnya itu, ibadahnya. Jadi dunia ini adalah tempat untuk beramal soleh. Kita semua menunaikan tugas. Saya sering sampaikan, kalau kita hidup di dunia ini menunaikan tugas sebaik-baiknya, berusaha menunaikan tugas sebaik-baiknya. Jadi kiai, jadilah kiai yang baik. Jadi pejabat, jadilah pejabat yang baik. Jadi petani, jadilah petani yang baik. Jadi pedagang, jadilah pedagang yang baik. Jadi apa saja, jadilah orang-orang yang sesuai dengan syariat. Dan selalu berusaha menyesuaikan diri kepada syariat. Baru selamat. Jadi apa saja. Jangan kita malu atas pekerjaan kita. Yang penting halal. Yang penting boleh. Jadi petani, kalau kamu itu enak jadi pedagang, jadi bos. Saya ini jadi petani. Enggak. Jadi apa saja. Yang penting halal. Setelah itu pacuannya itu di taat dan ibadah dan mengajak orang lain untuk sama-sama menjadi orang yang baik. Tsumastaw'ib ra'saka bil mashi, kemudian ratakanlah. Istaw'ib ini mabereta sambian. Ratakanlah ra'saka akan kepalamu bil mashi dengan diusap. Bi antabulla yadaika, dengan harus membasahi kamu yadaika akan kedua tanganmu, wa tulsiqah, dan menempelkan kamu ru'usa asabi'ikal yumna, akan ujung jari-jarimu, al yumna yang kanan, bil yusra, dengan yang kiri, wa tada'ahuma, dan meletakkan kamu huma akan keduanya, al yumna wal yusra, ala muqaddimati ra'si, di bagian atau atas bagian depannya kepala. Jadi begini, letakkan ini di air, nah, dibasahi dengan air, kemudian begini. Ini ujung-ujung jari, nih di sini. Ininya
akan diterangkan apa ini ibu jarinya di sini. Nah, begini, kemudian ke depan lagi. Afdalnya begitu. Nah, wa tumirrahuma ilal qafa, dan melewatkan kamu huma akan yumna dan yusra ilal qafa ke al qafa ini kalau bahasa Maduranya cepleng. Ini bagian, tulis aja di pinggir, bagian belakang kepala. Summa kemudian taruddahuma, mengembalikan kamu huma akan al-yumna wal yusra atau yadain. Ini apa namanya? Eh, ke yadain semua ya. Ke yadain saja. Itu tadi ada 3 itu. Dhamir tasniah itu. Wa tada'huma ke yadaik, yadaik saja. Supaya enggak kepanjangan, tapi sama saja, enggak salah itu. Tapi ke yadaik. Summa taruddahuma, kemudian mengembalikan kamu huma akan yadaik ilal muqaddimah, ke depan. Ke depan lagi, muqaddimatir ra's. Fahadihi, maka adapun ini marratun, yaitu 1 kali. Hadihi apa? Ya, fahadihi maka adapun ini musyar ilaihnya yakni isti'ab ra'sika bil masyi ila akhiri. Taf'alu dzalika, melakukan kamu dzalika akan itu, salasan akan 3 kali. Wa kadzalika fi sairil a'dha, dan seperti itu juga apa? Taf'alu dzalika salasan fi sairil a'dha, di semua anggota wudu. Wa qul, dan bacalah, Allahumma ghashini bi rahmatik, ya Allah ghashini, liputilah atau tutupilah, ni akan aku birahmatik, dengan rahmatmu, ya Allah. Artinya tutup, apa namanya, liputkanlah rahmatmu, turunkanlah, artinya penuhi. Ini bagus makna itu. Ghashini, penuhi, ni akan aku birahmatika, dengan rahmatmu. Mana asalnya liputilah atau tutupilah. Wa anzil alayya min barakatik, dan turunkanlah atas aku min barakatika, dari barakahmu. Wa adhillani, dan naungilah, ni akan aku tahta dhilli arsyik, di bawah naungan arasmu. Itu di hari kiamat nanti hanya orang-orang yang ada di bawah naungan arsyur rahman yang selamat. Yauma la dhilla illa dhilluk, di hari yang tiada naungan illa dhilluka, kecuali naunganmu. Allahumma ya Allah, harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Haramkanlah akan rambutku, kan ini ngusap rambut kan, wa basyari, dan kulitku, 'alan nar, atas neraka. Sumamsah udunaika zahirahuma wa batinahuma bima'in jadid. Kemudian usaplah udunaika, akan kedua kupingmu, zahirahuma, luarnya udunaik, wa batinahuma, dan dalamnya udunaik, bima'in jadid, dengan air yang baru. Artinya sesudah mengusap itu, mengusap kepala, ambil air baru untuk begini, untuk kuping. Wadkhil musabbihataik, dan masukkanlah musabbihataik, akan 2 telunjukmu. Telunjuk ini. Fi simakhai udunaik, di dalam 2 lubang kuping, simakhai, 2 lubang kupingmu. Di dalam lubang 2 kupingmu. Ini kalau bahasa Indonesia sulit untuk rata dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu simakhai itu 2 udah, udunai 2 juga. Kalau bahasa Madura nyaman.
Ini dalam dua lubangah dua kupingnya sambian. Atau di dalam dua lubang dua kupingmu. Ya enggak apa-apa, bagus juga sih begitu itu. Di dalam dua lubang dua kupingmu. Nah, ini. Wamsah dhahira udhunaik, dan apa namanya ini? Basuhlah akan luar dua kupingmu, bibatini ibhamaik, dengan dalam dua ini ibu jarimu. Jadi begini, ini yang dia. Kalau ini sebenarnya bahasa praktek. Imam Ghazali rahimahullah ini tidak berbicara as-sadisu, as-saminu, as-sabi'u, al-khamisu, tidak. Ini bahasa praktek sudah. Cuman bahasa praktek itu gampangnya memang praktek begini. Saya menyampaikan dengan tangan, dengan anggota badan, anggota wudhu. Kalau bacanya agak susah memang. Ya, bacanya agak susah, tapi kalau sudah dikuasai di dalam pikiran, itu ini malah menggampangkan. Lebih gampang daripada bahasa yang as-sani, as-salisu, al-rabi'u, ya kan? Ini tatbik namanya di sini. Ini fiqh tatbik. Naam. Wa qul, dan bacalah, Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikanlah ni akan aku, minal ladzina, dari orang-orang, yastami'una, yang mendengarkan, alladzina alqaulah, akan perkataan, fayattabi'una ahsanah, maka mengikuti alladzina ahsana, akan paling baiknya qaul. Ya Allah, jadikan aku di antara orang-orang yang senang mendengarkan kebaikan, yang baik, kemudian diikuti. Allahumma asmi'ni, ya Allah, asmi'ni, dengar, bukan dengarkan ya, tapi perdengarkanlah. Fikri tahu nggak bedanya? Dengarkanlah atau perdengarkanlah? Tahu bedanya? Ya, kalau dengarkanlah, aku akan berbicara, ya. Tapi perdengarkanlah, ya Allah, bikin aku mendengar. Nah, perdengarkanlah nih akan aku, munadiyal jannah, akan pemanggil surga. Ayo ayo ahli surga masuk. Orang neraka nggak denger itu, kopok. Tahu kopok nggak? Tuli. Orang surga langsung mendengar. Mendengar tuh panggilanku itu. Fikri, Sofyan, Jabir, masuk semua. Masuk surga. Ma'al abror, beserta orang-orang yang baik. Baik di dalam agama. Tsumamsah raqabatak. Kemudian basuhlah, bukan basuhlah, usaplah akan raqabatak, lehermu. Nah, ini sesudah kuping begini, begini, begini. Wa qul, dan bacalah, Allahumma ya Allah, fukka raqabati, fukkah, lepaskanlah, raqabati, akan perbudakanku, atau apa namanya, ya begitulah, beri makna begitu, enggak apa-apa. Minan nar, dari neraka, artinya ya Allah, lepaskan aku dari neraka. Wa'udzubika, dan berlindung aku kepadamu, minas salasili, dari banyak-banyak rantai, rantai neraka, naudzubillah, wal aghlal, dan banyak-banyak belenggu, dan belenggu-belenggu, rantai-rantai. Allah. Semua kemudian, ighsil rijlakal yumna, apa namanya, basuhlah akan akan kakimu yang kanan. Tumal yusra, kemudian yang kiri, ma'al ka'bain, beserta dua apa namanya, mata kaki. Masing-masing punya dua mata kaki. Wa khallil bi khinsiril yadil yusra, dan apa khallil itu makna Indonesianya itu? Dan nyelatilah. Itu bukan bahasa Indonesia itu. Tapi sama juga ya, lat nyelati itu ya. Begini, lat nyelati itu seperti begini, lat nyelati itu. Apa? Hah?
Apa bahasa Jebenbir? Sami, padengia. Dan nyelatilah kamu. Bikin siril yadil yusra. Dengan ini apa ini? Khinsir ini. Kelingking ya. Jadi kelingking tangan yang kiri. Asabi'a rijlikal yumna akan jari-jari kakimu yang kanan. Mubtadi'an hale memulai min khinsiriha dari kelingkingnya yumna, rijlikal yumna hatta takhtima sehingga mengakhiri kamu bikin sirul yusra akan jari kelingking kaki yang kiri. Utudkhilul isba'a min asfal dan memasukkan kamu al-isbi'a akan jari min asfala dari bawah. Begini sunnahnya. Lah ini dimasukkan di sini ya. Jadi sama dengan memotong kuku itu, yang adab memotong kuku hari Kamis, yang musalsal itu, ijazah musalsal itu. Wa kadzalika, sebentar. Wa qul dan bacalah akan doa, Allahumma tsabbit qadamayya. Ya Allah, sabbit ini tetapkanlah, artinya kuatkanlah qadamayya akan kedua kakiku ala sirat, di atas titian. Artinya, ya Allah jangan jatuhkan aku, jangan terpelesetkan aku. Yauma tazillul aqdam, di hari tazillu yang tergelincir al-aqdam. Apa banyak-banyak kaki finnar di dalam neraka. Allah. Maka kita harus perbanyak istighfar kepada Allah. Istighfar, sholat sunnah, baca Quran. Supaya dosa-dosa kecil kita itu diampuni oleh Allah. Kalau dosa besar harus tobat. Dosa besar itu jangan menyakiti orang tua. Di antara kelakuan yang bisa atau perbuatan yang bisa menyakiti hati orang tua yang tidak secara langsung itu bertengkar dengan saudara. Ngerti? Itu paling menyakitkan kepada orang tua. Itu bertengkar dengan saudara itu paling menyakitkan. Yang bikin sakit hati orang tua itu kalau anak-anaknya itu nggak akur. Ngerti nggak? Jadi kita santri harus pandai mengalah kepada kakak kita, adik kita, saudara kita. Jadilah yang paling mengalah. Janganlah, itu tidak baik. Kalau kita diganggu, kita mengalah. Kamu kenapa mengalah terus? Demi ayah dan ibu. Ngerti nggak? Nah, itu. Tinalah sepenting bapak senang, sepenting ibu senang, sepenting ibu bunga, sepenting bapak bunga, bahagia. Sudah selesai. Jangan kita berebut dengan saudara-saudara sehingga tengkaran itu juga menyakiti hati orang tua. Wa kadzalika, dan seperti itu juga tausilu membasuh kamu al-yusra akan yang kiri, kaki yang kiri, wa taqulu, dan membaca kamu akan doa Allahumma, ya Allah, ini sungguhnya aku a'udzubika, yaitu berlindung aku kepadamu, antazilla qadami, akan tergelincir kakiku ala sirat, di atas titian, yauma, di hari tazillu, yang tergelincir aqdamul munafikin, kaki-kakinya orang munafik. Ini kan doa akhirat semua. Doa akhirat. Ini secara tidak langsung atau secara langsung bahkan mengajarkan kepada kita supaya kita lebih tertanam, supaya kita lebih menanamkan keimanan
di dalam hati kita bahwa akhirat itu pasti ada. Warfa'il ma'a, dan angkatlah al-ma'a akan air, ila ansafis sagain, sampai separuhnya as-saqain, dua lutut. Benih lutut, betis ya. Bukan lutut itu, betis, betis. Bukan petis, betis. Tahu petis kamu, Bi? Di Malaysia ada nggak? Nggak ada petis. Wah, itu kalau awak suka tak petis itu? Oh, rujak ya. Ya, nanti bisa minta kirim lah kalau pulang. Bisa dipaket pakai JNE itu. Tadi saya dikirimin oleh salah seorang kiai eh, apa namanya TikTok ya, TikTok. Ada namanya TikTok itu. Perempuan Malaysia. Ada sekarang Shopee ya, Shopee Shop namanya. Kalau kirim pakai Shopee Shop itu kan. Ada perempuan Malaysia bilang cakap begini. Ah, Shopee Shop. Ya. eh, ada stok anu tak? Laki-laki tak? Saya pak bau suami katanya kirim ke saya. Itu candaan kiai-kiai itu pagi-pagi sudah kirim kayak gitu tadi. Warfa'il ma'a ila asnussakin wara'it takrara, dan jagalah at-takrar akan mengulang, salasan akan 3 kali, fi jami' af'alik, di dalam semua perbuatanmu. Artinya perbuatan melakukan wudhu itu kalau bisa, bukan kalau bisa, dihimbau 3 kali. Karena 3 kali itu yang sunnah, jangan lebih. Fa'idha faraqta minal wudhu, maka apabila selesai kamu daripada wudhu, fakul, maka bacalah. Ini doanya sesudah selesai wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi an la ilaha illallah, akan sungguhnya perkara, asalnya annahu itu. La ilaha tiada Tuhan illallah kecuali Allah, wahdahu alai sendirinya Allah, la syarika lahu tiada sekutu bagi Allah, wa asyhadu dan aku bersaksi anna Muhammadan akan sungguhnya Nabi Muhammad abduhu yaitu hamba Allah, wa rasuluh dan rasul Allah. Subhanakallahumma bihamdik, maha suci engkau Allahumma ya Allah, wa bihamdik dan dengan memuji kepadamu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi akan sungguhnya perkara tiada Tuhan kecuali engkau. Amil tusuan, melakukan aku atau berbuat aku su'an akan jahat. Wa zalamtu nafsi, dan zalim aku akan diriku. Astaghfiruka, mohon ampun aku kepadamu, wa atubu dan bertobat aku ilaika kepadamu. Faufirli, maka ampunilah li kepadaku, wa tub dan terimalah tobat. Nah ini, wa tub bisa diberi makna bertobatlah, itu kalau dari Allah kepada kita. Tapi kalau kita kepada Allah maknanya lain. Terimalah tobat. Alayya, atas aku. Innaka antat tawwabur rahim. Sungguhnya engkau at-tawwab, yaitu yang menerima tobat. Kalau seorang hamba tawwab, orang yang pandai bertobat. Tapi Allah ketika at-tawwab diidhafatkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah, menjadi sifat Allah, at-tawwab maha menerima tobat. Ya, artinya yang sangat menerima tobat. Ar-Rahim, yang sangat pengasih. Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikanlah ni akan aku minat tawabin, sebagian dari orang-orang yang bertaubat. Waj'alni, dan jadikanlah ni akan aku minal mutatahhirin, dari orang-orang yang bersesuci. Waj'alni, dan jadikanlah ni akan aku min ibadikas salihin, dari hamba-hambamu yang saleh. Waj'alni, dan jadikan ni akan aku saburan syakura, akan orang yang sangat sabar. Sabur. Syakuran, yang sangat bersyukur. Sabar atas semua yang telah menjadi ketentuan Allah. Kita berusaha berdoa. Setelah itu eh, apa keputusan Allah yang diberikan Allah, kita terima dengan sabar. Jangan putus asa. Nah, misal kita kerja, saya mau kerja jadi apa namanya, buka toko. Kita sudah siapkan modal, siapkan pikiran, siapkan tempat. Ternyata setelah
kita bikin itu toko, buka itu toko, ternyata gagal kan? Kadang-kadang ada yang begitu. Itu sudah ketentuan Allah. Saya sudah baik-baik, saya sudah menggunakan cara yang halal, kok masih gagal? Ya berusaha lagi, berdoa lagi. Tak akan lama akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah menyalahkan Allah. Terimalah apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, harus menggunakan cara yang baik, cara yang syar'i. Waj'alni, dan jadikan lani akan aku, adkuruka, hale berzikir aku kepadamu, dzikran katsira, dengan zikir yang sangat banyak. Wa usabbihuka, dan bertasbih dan mensucikan aku kepadamu, bukratan, di waktu pagi, wa asilan, dan waktu sore. Faman qara'a hadhihi da'awat, ini catatannya sudah. Maka barang siapa yang membaca man hadhihi da'awat, akan ini banyak-banyak doa, fi wudu'ihi, di dalam wudunya man, kharajat Allah, maka keluar jami'u khotoyahu, apa semua dosa-dosanya man, min a'dha'ihi, dari anggota-anggotanya man, anggota tubuh maksudnya ya, anggota wudu. Jadi ketika wudunya sudah seperti ini, kata Imam Ghazali, ketika wajahnya dibasuh, air apa namanya, air basuhan wajahnya itu jadi hitam karena dosanya ikut. Air tangan begitu juga, air kaki juga begitu. Jadi ada sebagian ulama yang kasyaf, yang dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melihat bagaimana besar kadar berat dan ringannya dosa seseorang lewat air wudhu. Ada sebagian ulama yang dibuka hijabnya oleh Allah, sebagian, jadi bisa melihat air wudhunya orang itu. Kalau melihat orang wudhu, ada yang hitam pekat, ada yang hitam siki, ada yang hitam apa namanya, ada yang putih, berarti dosanya siki. Ada yang hitam, ada yang bau. Tuh, orang yang dibuka oleh Allah seperti itu hati-hati. Ada yang juga dibuka hatinya oleh Allah, dikasyaf, sebagian orang yang ahli zikir, yang tidak berbuat dosa, istilahnya tidak banyak melakukan dosa lah. Dia zikir terus, ibadah terus. Itu bisa melihat orang lain itu sesuai amalnya. Ngerti tak? Sesuai amal. Ada kalau orang itu tidak sholat, dilihat wajahnya hitam. Tidak puasa, dilihat wajahnya itu seperti bara api, misal gitu. Ada yang tidak mengeluarkan zakat seperti anjing. Ada seperti itu. Ada orang yang ketika rajin wudhu bersinar, baca Quran menyenangkan, apalagi sering baca salawat. Oh, itu orang itu melihatnya ganteng, tampan, padahal orangnya biasa-biasa saja. Itu bisa melihat orang lain sesuai dengan amal orang tersebut. Ada orang, kalau bahasa umumnya itu orang wali. Nah, orang yang diberikan keistimewaan seperti itu juga apa namanya, cobaan. Jadi misal nanti Fikri ya bisa melihat orang ini kok kayak anjing, ini kok kayak babi, ini kamu tidak sholat. Itu sudah ada di dalam hatinya, ini tidak sholat, ini tidak puasa, ini zina terus. Itu ada hatinya. Di dalam hatinya itu, dalam pikirannya didatangi ilham. Orang yang dibukakan seperti itu oleh Allah itu cobaan. Artinya kalau dapat seperti itu, kata ulama, harus istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kasihan ini ya Allah. Kasihan ini ya Allah, bukakan pintu hatinya supaya dia sholat. Panggil kalau perlu, berduaan. Cung, awak sini. Awak sudah lama tak sholat lah. Awak harus sholat. Jangan buka, anjing. Awak sudah tak lama tak sholat, jangan, tak boleh. Itu mencela namanya, mencela sesama makhluk tak boleh. Tugas kita mengajak orang lain supaya
Baik. Kalau kita dibukakan hijab seperti itu, ada orang kok ini orang kaya, tapi kepalanya kok seperti anjing, ini rakus ini. Seperti monyet. Ini tak pandai bersedekah, tak pandai berzakat. Panggil. Tuan, toke, toke, kamu toke kan? Kamu toke, banyak duit kamu, banyak fulus, banyak ringgit. Awak itu harus sedekah, harus keluarkan zakat. Nanti kamu di akhirat itu, kepala kamu tuh bisa jadi anjing. Tapi berdua, jangan banyak orang. Kalau banyak orang itu bukan nasihat namanya, mempermalukan. Jangan. Jangan cari tenar sendiri, jangan cari masyhur sendiri, orang lain dipermalukan. Nanti banyak orang di pasar-pasar, kamu anjing, kamu ular, kamu kecoa. Itu belagu itu namanya. Karena seperti itu tak boleh. Harus sama-sama istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa khutima ala wuduhi bi khatamin, dan di stempel khutima itu. Di stempel apa namanya? Ya diakhiri ala wudu'i ya man ala wuduhi, atas wudunya bi khatamin, dengan stempel. Artinya stempel baik. Atau diakhiri atas wudunya man bi khatamin, dengan stempel. Stempel baik, wa rufi'a lahu tahtal arsy. Artinya dikasih label wudu yang seperti itu sudah wudunya Fikri masuk aras, masuk loh mahfud, tahtal ars misalkan. Terus stempel, plek, terima. Itu yang dimaksud wa khutima ala wuduhi bi khatam. Khatam ini makna asalnya cincin, yang dimaksud cincin yang stempel. Ada sudah pakai apa? Dibanderol kalau sekarang, bandrol plus sudah berangkat, diterima sudah. Wurufi'a lahu tahtal arsy, dan diangkat lahu bagi man, dan diangkat wudu lahu bagi man tahtal arsy, di bawah arsy. Simpan sudah menjadi apa namanya? Wudu yang bersertifikat. Fala yazalu yusabbihu Allah taala wa yuqaddisuh wa yuktabu lahu thawab dzalika ila yaumil qiyamah. Fala yazalu, maka tak henti-henti ya apa namanya ini? Wudu, sebentar. Kharajat jami'u khatayahu wa khutima ala wudu'ihi bi khatam murufi'a lahu tahta al-'arsy. Fala yazalu, maka tak henti-henti ya wudu al-makhtum, al-makhtum, wudu yang sudah di label itu, yusabbihu, yaitu bertasbih ya wudu Allah kepada Allah Ta'ala, wa yuqaddisu, dan mensucikan wudu'hu akan Allah Ta'ala, wa yuktabu lahu, pahala itu, wa yuktabu, dan ditulis lahu bagi man, sawabu dzalika, apa pahalanya itu, ila yaumil, pahalanya itu wudu, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Fala yazalu yusabbihu Allah Ta'ala wa yuqaddisuh. Naam. Wajtanib fi wudu'ika sam'an, dan jauhilah fi wudu'ika, di dalam wudu'mu, sab'an, akan 7 perkara. 7 perkara ini jangan sampai dilakukan ketika wudu. La tanfud yadaika fatarushal ma'ah. La tanfud ini jangan mengibaskan kamu, ini begini, mengibaskan. Yadaika, akan kedua tanganmu, fatarushal ma'ah, maka memercikkan kamu akan air. Artinya air wudhu itu kan, saya kan jenggotan ini. Ini kan kadang penuh di sini ya. Saya ambil sudah wudhu begini. Itu jangan dikibas begini. Tapi begini. Dibikin, Nah, di wajah misalnya. Jangan begini, jangan dikibaskan, tapi biarkan dia menetes sedikit-sedikit begini. Kalaupun musim dingin seperti sekarang, pakai handuk, itu bukan digosok begini, tapi begini. Gosoknya. Jadi masih ada sisa air wudhu itu di pori-pori itu.
Naam. Wala taltim wajhaka, dan jangan menampar kamu wajhaka akan wajahmu, waraksaka dan kepalamu, bil ma'i dengan air, latman dengan menampar. Artinya menampar begini, air duat duat, bukan. Ambil canteng misalkan begini, jangan, sedikit-sedikit dengan tenang. Gini. Biasanya kan begini. Kalau kolam ya, ambil walaupun di kolam ambil begini. Angkat ke atas begini. Bukan begini. Itu nyuci mobil namanya kalau seperti itu. Bukan berwudu. Nah, wala tatakallam fi athna'il wudu, dan jangan berbicara kamu di tengah-tengah wudu, apalagi bernyanyi. Ini berwudu kok sambil nyanyi. Teriak-teriak di dalam WC. Allah. Wala tazid fil ghasli ala 3 marrat, dan jangan menambah kamu fil ghasli di dalam basuhan atas 3 kali. Nah, wala tuksir, artinya jangan lebih 3 kali. 3 kali itu sudah maksimal dan yang paling sempurna. Wala tuksir sabbal ma, dan jangan memperbanyak kamu. Sabbal ma akan menuang air min ghairi hajah, dari tanpa perlu. Wajah kok pakai ember? Untuk apa? Ayo saya mau berwudu besar-besaran sekarang. Pakai ember? Nggak bisa, pakai yang biasa lah, canteng itu, gayung. Apa harus 3 gayung? Ini 3 kali, bukan 3 gayung. Nah, ini misalkan gayung ini, ambil begini. Set, nawaitul wudu ali rafil hadas. Set, berhentikan. Seret lagi, berhentikan. Seret lagi. 1 gayung itu 1 canteng bisa sudah 3 kali, bukan 3 canteng ini. Ya kan cantengnya kecil katanya, ya enggak apa-apa lah. Bimujarradil waswasa, dengan melulunya waswas. Apa melulunya itu? Bahasa Indonesia yang bagus. Jadi maksudnya jangan banyak-banyak nyirami air ke wajah atau ke anggota wudhu yang lain karena hanya ada was-was. Ini sepertinya hidung saya belum basah. Sudah 3 canteng kok belum basah. Memang keluar ke belakang, jatuh ke belakang. Ini sepertinya belum basah. Kaki saya sudah 3 canteng kok belum basah, bagaimana? Tapi jangan terlalu irit sehingga tidak basah anggota wudhunya. Jangan sampai walaupun saya tidak pernah was-was, tapi ternyata ada sebagian anggota wudhu yang tidak kesampaian air. Masalah juga itu. Yang sedang-sedang sajalah, santai. Falil muwaswasina syaitanun, maka yaitu bagi orang-orang waswas, syaitanun adapun syaitan, yadhaku bihim yang tertawa syaitan bihim kepada mereka atau bersama mereka. Menertawakan ya, yang menertawakan syaitan bihim kepada mereka itu dimutaaddikan karena ada huruf jar di situ. Yuqalu, yang dikatakan atau yang diberi nama lahu bagi syaitan apa? Walhan. Jadi walhan itu syaitannya orang wudu, namanya walhan. Kalau syaitannya orang sholat namanya khanzab. Khanzab. Khanzab itu kha non zaiba. Khanzab itu syaitannya orang sholat. Ada orang sholat pun. Allah, Allah, Allah. Itu kena tipu khanzab. Jadi kalau wudhu tidak selesai-selesai itu kena tipu walhan. Walhan ini kok keren, punya anak dikasih nama walhan. Jangan, itu namanya nama setan. Jangan, nanti tetangganya Fikri itu datang dari sini di Malaysia. Ada, Ustaz Fikri,
Saya punya anak ini, mau dikasih nama siapa? Kasih nama Walhan saja. Itu namanya setan itu. Wala tatawadda bil ma'il musyammas. Ini makruh. Dan jangan berwudu kamu dengan air al-musyammas yang eh, dipanas yang kena panas matahari. Yang kena panas matahari. Itu matahari ini ada ultra tersendiri. Ada zat tersendiri yang ketika menyinari sesuatu itu bermanfaat, tapi juga kalau bukan tempatnya bisa mudarat. Itu sinar matahari kalau kena air sampai panas di musim seperti sekarang ini udaranya dingin. Kalau musim nemor, musim kemarau itu kan betul-betul panas. Air itu kalau bejana bejana seperti tangki itu panas betul, itu biasanya ada keruh, ya. Ada keruh seperti yang dimasak dengan kompor itu bahaya katanya. Tapi anehnya, ya subhanallah, ketika dimasak dengan api tidak bahaya itu keruhnya itu. Subhanallah. Wala minal awanil as-sufriyah, dan tidak dari apa namanya? Bejana-bejana as-sufriyah. As-sufriyah yang bangsa apa namanya ini, tembaga lah ya. Ini kalau ndak mutolaah begini. Saya ndak mutolaah ini. Kitab sekecil apapun harus mutolaah. Ini nanti saya murojaah. Cuman seingat saya ini as-sufriyah ini seperti tembaga dan sejenisnya. Nanti saya lihat itu di apa namanya? Di syarahnya insyaallah. Kitab syarahnya kitab ini ada di Haji Qadir mungkin. Dulu saya pernah ngaji kitab ini di pondok. Itu kalau ndak keliru ada di Haji Qadir itu. Ada di bapaknya Ilyasi itu. Nah, nanti Awani As-Sufriyani takut salah saya akan apa namanya? Saya akan merojaah lagi. Yang namanya nggak mutolaah begini. Harus kalau ustadz itu kiai sekalipun kalau mau ngajar harus mutolaah. Saya memang harus mutolaah juga, cuman nggak sempat saya. Fahadi sab'atu makruhatun fil wudu, maka adapun ini 7 yaitu dimakruhkan di dalam wudu. Wa fil khabar, dan disebut di dalam hadis anna man dzakarallaha taala 'inda wudu'ihi, sesungguhnya orang dzakara yang berzikir man kepada Allah taala 'inda wudu'ihi, ketika wudunya man tahharallahu jasadahu kullah. Itu salah itu. Salah apa namanya harkat. Ini diharkati jadi salah. Lebih baik tidak diharkati. Tahharallahu, maka mensucikan siapa Allah jasadahu, akan jasadnya man kullahu, semuanya jasad. Wa man lam yadhkurillah, dan barang siapa yang tidak berzikir man kepada Allah, lam yadhur minhu, maka tidak suci minhu dari jasad, illa ma, kecuali perkara asabah yang kena al-ma'u, apa air. Subhanallah. Jadi apa namanya ini doa seperti ini dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali dan para ulama yang lain supaya kita wudhunya betul-betul baik. Di samping juga doanya ini luar biasa. Kemudian wudhu ini banyak manfaatnya. Jangan sampai kalau bisa kita tidak punya wudhu. Kapanpun saja, mau tidur saja sunnah wudhu. Apalagi mau perjalanan, mau ke pasar, usahakan punya wudhu. Usahakan punya wudhu. Kalau mau tidur, wudhu. Tapi kan batal juga. Batal apa? Batal karena tidur. Ya itulah lain itu sudah. Yang penting kita
punya wudhu lah, mau tidur punya wudhu. Masalah mau sudah mendekati tidur itu perut kita nggak tahan, ya mau gimana lagi. Jadi ada satu riwayat hadis Nabi SAW yang mengatakan kalau kalian tidak punya wudhu, kemudian ada yang menimpa kalian, artinya sesuatu yang tidak baik, maka jangan menyalahkan kecuali diri kalian sendiri yang kalian salahkan. Kenapa? Li'annal wudu silahul mu'min. Di antara silah senjatanya orang mukmin itu wudu. Artinya dawam alal wudu. Di samping juga wudu itu juga membuat wajah kita bercahaya. Yang tahu orang-orang yang memang hatinya bersih. Yang paling penting di akhirat nanti. Ada sebuah riwayat juga Nabi SAW berkata, walaupun hadisnya dhaif tapi yakni yusta'mal fi fadailil a'mal, al-wudu 'ala al-wudu nurun 'ala nur. Wudu di atas wudu, cahaya di atas cahaya. Tapi kalau sudah wudu, kapan disunnahkan wudu lagi? Kalau sudah melakukan perkara wajib. Kita wudu, sholat fardu. Sudah sholat fardu, kita sunnah wudu lagi itu. Tapi yang seperti itu sudah sangat jarang. Yang penting kapan kita batal, kita wudu. Kapan kita batal, kita wudu. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.